jumpa lagi di channel aku, Wiwi TKW Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan selalu bahagia. Di kali ini aku mau cerita tentang gini ya guys ya. Tadi itu aku habis istirahat ini ya, sebelum mandi ini tadi aku tuh lihat di Facebook kayak gitu ya. Itu ada TKW Hongkong, ada mbak-mbak itu ketipu sama garangan itu 400 juta guys. Kok bisa ya? Ini ya, ini gambarnya di Facebook ini ya. Kok bisa ya 400 juta? Saking itu ya, saking cintanya mau dinikahin sama aparat kayak gitu ya teman-teman ya. Seharusnya kita itu harus sadar diri ya guys ya, kita itu siapa, kerjaan kita ya kayak gini. Terus kok maunya orang-orang yang itu loh, yang angkat-angkatan mau menjanjikan untuk menikahi seorang TKW, terus ujung-ujungnya mintain uang, diperas guys. Ya mustahil lah ya, orang sekolahnya tinggi terus ngincer sing diincer babu. Lek nggak ngaku sih nggak apa-apa sih, kalau nggak bohong ya nggak apa-apa sih ya teman-teman ya. Tapi kan itu kan cuma abal-abal aja ya. Kelihatan pakai seragam, foto video call pakai seragam untuk memastikan si wanitanya itu agar tunduk takluk, memperdayai cintanya si garangan itu tadi ya guys ya. Untuk kronologinya di sosmed tadi ya guys ya, itu mbaknya itu diiming-imingi mau dinikahin dengan seorang TNI ya, namanya TNI yang abal-abal ya guys ya. Kalau yang beneran, kalau mau sama para TKW ya kemungkinan kecil kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ujung-ujungnya itu duit. Pinjem duit atau entah buat buat bisnis, buat apa juga nggak ngerti ya teman-teman ya. Itu ini loh guys, 70-400 juta. Wah gila, keluarga kita itu nggak sampai minta uang kepada kita itu segitu ya teman-teman ya. Mending itu ya, kita sebagai seorang buruh migran, kita harus waspada dan hati-hati ya teman-teman ya. Ini untuk pribadiku sendiri ya guys ya. Harus menjaga, karena kita itu kerja di sini itu juga capek, jauh dengan keluarga inti kayak gitu. Soalnya itu biasanya gini loh teman-teman ya, mbak-mbak itu biasanya itu sudah dinasehatin sama teman-teman terdekat kayak gitu tuh, biasanya nggak empan guys, nggak mampu. Soalnya wis kadung kadung cinta mati, ibaratkan telek lencong, ibaratnya coklat kayak gitu ya guys ya. Jadi sebagai temannya itu mengingatkan gitu ya, percuma kayak gitu loh. Menasehati orang yang telah kemakan jatuh cinta itu ya, itu kadung jeru ibaratnya kayak gitu. Kayak lakinya itu memastikan kalau dia itu benar-benar kayak gitu, sehingga si ceweknya itu terlalu percaya dan dibodohi kayak gitu loh teman-teman ya. Sebenarnya itu kalau secara logika itu kita itu tahu kok guys. Misalkan kita disukain orang ya kayak gitu, terus ujung-ujungnya duit, itu kita itu sudah tahu dari situ, itu ujung-ujungnya apa itu sudah tahu. Tapi kemungkinan mbaknya itu kurang pinter ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, soalnya itu buat pelajaran juga. Kalau orang yang sudah kena tipu, sudah tahu diri beliau itu ketipu dan sadar diri ya, itu bisa buat pelajaran dan tidak mengulangin lagi dengan mudahnya jatuh cinta ke orang yang tidak dikenal, yaitu di sosmed ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, kita saling mengingatkan ya, enggak di Hongkong aja, bukan
bukan hanya TKW Hongkong aja, TKI dimanapun berada harus berhati-hati ya teman-teman ya. Buat yang janda-janda atau yang belum menikah itu, kalau kenal di sosmed itu hati-hati kalau ujung-ujungnya duit itu. Jadi ada tanda tanya dua kali di sini teman-teman ya. Jadi hati-hati, takutnya apa? Takutnya kita itu dimanfaatkan orang dan apa ya, buat apa ya, sasaran penipu kayak gitu. Tapi memang kebanyakan begitu ya teman-teman ya. Kalau orang sudah kemakan cinta dan apa ya, seperti itu ya sama lakinya, biasanya itu genah loh rek dipikir-pikir, uang ketok ngapusi atau enggak, orang kelihatan bohong atau tidak mencintai kita itu tahu loh ya. Soalnya kita itu harus tahu dia itu siapa, keluarganya seperti apa, terus orangnya bagaimana itu tahu. Terus misalkan ujung-ujungnya duit itu, kita itu sebenarnya juga ngerti ya, tapi nggak tahu lah orang seperti itu gimana juga nggak ngerti ya. Kalau apa ya 100-200 ya nggak apa-apa ya, ibaratnya ya. Kalau ikhlas nggak ikhlas ya diikhlasin aja lah, itu ratusan juta loh rek, sampai 400 juta itu loh, gila. Itu kerja di Hongkong itu berapa tahun kerja, 1 tahun belum pasti terkumpul 100 juta ya kan. Nggak mesti, soalnya apa, buat kebutuhan yang apa ya, kebutuhan orang itu kan beda-beda kayak gitu. Berarti mbaknya itu mungkin setiap gajian langsung dikasihkan itu ya garangannya itu, auzubillah min dzalik ya. Dan untuk para itu ya, kayak lelaki seperti itu yang menipu mbaknya hampir 400 juta itu, hukum karma itu pasti ada ya. Dia enak-enak makan apa ya, uangnya TKW, ibarat deh buruh migran, ibaratnya kan maling ya itu ya teman-teman ya, nipu kayak gitu ya. Nggak tahu karmanya apa, suatu saat mungkin dia waktu mendapatkan uang segitu itu wah dia bahagia sekali itu, tapi nggak tahu karmanya apa itu ya. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai ya teman-teman ya, kalau kita itu kalau mencintai orang ya cinta, kalau enggak ya enggak. Jangan menyakiti hati orang lain atau apa ya, sampai menipu orang kayak gitu. Soalnya apa, karmanya itu melimpah ke dirinya sendiri kayak gitu. Soalnya balasan di dunia maupun di akhirat itu pasti ada ya teman-teman ya. Kita aja kalau nggak melakukan apa ya, perbuatan kayak seperti itu ya, nipu orang sampai ratusan juta itu, kita aja apa ya, hidupnya kadang ya masih susah, masih masih penuh perjuangan ya teman-teman ya. Apalagi orang seperti itu habis nipu dia bahagia banget, tapi nggak tahu kedepannya karmanya, hukum karmanya di dunia atau di akhirat itu seperti apa ya guys ya. Dan untuk mbaknya yang sudah ditipu, nggak harus yang mbaknya ini ya, yang tadi itu aku ceritain itu, untuk semuanya. Kalau kita ditipu ya namanya ikhlas nggak ikhlas ya mesti nggak ikhlas ya. Kita kerja capek-capek, kerja soro jauh dari keluarga, ke ujung-ujungnya ditipu orang. Dan insya Allah kita ikhlasin sama yang maha kuasa ya teman-teman ya. Intinya pasrah, apa jari sing kuasa lillahi ta'ala. Tapi di dalam hatinya ya ikhlas ya nggak ikhlas, pastinya nggak ikhlas ya. Itu bisa kita petik hikmahnya aja. Pasti ada apa ya, ada karma yang baik melimpah ke kita. Kita habis ditipu, suatu saat mendapatkan rezeki yang lebih banyak, dan mendapatkan kayak mbaknya tadi ditipu seorang lelaki, suatu saat insya Allah mendapatkan apa ya, suami yang lebih baik, lebih sayang, lebih tanggung jawab kayak gitu. Ibaratnya itu ibaratnya seperti apa ya, menanam itu ya teman-teman ya, menanam kebaikan kayak gitu, kesabaran, kebaikan kayak gitu. Insya Allah apa ya, sama yang kuasa itu, insya Allah sama yang kuasa itu di apa ya, dikasih yang terbaik suatu saat ya teman-teman. Dan cukup sekian dulu ya teman-teman ya video aku malam ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.